Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu kembali dalam mutiara Sabda Allah yang dipersembahkan oleh Prodiakon Paroki Santa Maria Bunda Allah, Lamongan Indah, Semarang. Marilah sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, kita mohon berkat dan hikmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menjaga dan melindungi setiap kami. Mampukan kami untuk menyediakan hati kami, waktu kami, hidup kami untuk selalu boleh mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu untuk hidup kami ini. Karena kami percaya Engkau selalu sediakan dan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, bacaan Injil hari ini saya ambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, dalam bacaan Injil hari ini kita disuguhkan pada sikap Tuhan kita Yesus Kristus yang lembut namun mempunyai ketegasan yang begitu baik. Dalam masa Prapaskah adalah masa yang sangat baik untuk kita merenungkan secara mendalam Allah kita yang begitu baik, sabar, lembut, tetapi juga tegas. Dalam masa Prapaskah kita diajak untuk bermati raga dan introspeksi akan pengalaman dan perjalanan hidup kita yang telah lalu. Kita diingatkan, sudahkah kita melakukan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Atau bahkan kita saat ini masih seringkali hanya menuruti keinginan daging kita. Kita sibuk dengan zona nyaman kita selalu sibuk pada pekerjaan kita, pada kesenangan-kesenangan duniawi kita. Mari pada masa Prapaskah ini kita bersama-sama belajar untuk membuka hati, melakukan pertobatan yang sejati, yang penuh dengan kesungguhan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk bertobat suam-suam kuku, karena pertobatan yang suam-suam kuku, Tuhan tidak akan berkenan atas pertobatan itu. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Injil ayat 8 dan 9. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya.
Mungkin tahun depan ia akan berbuah jika tidak tebanglah dia. Disinilah kelembutan dan kedekasan Tuhan kita boleh mengerti bahwa Tuhan memberikan kita selalu waktu, memberikan kita kesempatan untuk melakukan pertobatan. Kita harus berani mengambil langkah iman untuk melakukan pertobatan sejati sehingga hidup kita pun berkenan kepada Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan, pergunakanlah dengan baik. Tuhan telah sediakan sarana-sarana sakramen tobat, pengakuan dosa. Pergunakanlah dengan baik dan selalu mohon hikmat Tuhan agar mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Kau beri kami rahmat-Mu Bapa, sehingga kami hari lepas hari mampu menjadikan firman-Mu sebagai rema dalam hidup kami. Mampukan kami pula saat ini lebih lagi di masa Prapaskah ini untuk senantiasa menyediakan waktu kami untuk menjalin relasi yang lebih intim dengan Engkau, karena kami percaya Engkaulah sumber penghidupan sejati bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.